Hai, kembali lagi di The The One and One and Only Only Podcast. Podcast. Bersama aku, Rizky. Dan aku Salsa. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Ki? Jadi kali ini tuh The One and Only Podcast bakal ngebahas tentang hidup sehat nih, Sal. Wah, menarik banget ya. Apalagi buat aku nih yang kaum rebahan. Siapa tahu jadi lebih semangat buat hidup sehat. Wah, Salsa, ternyata kamu kaum rebahan juga ya yang kerjaannya cuma ngehayal buat hidup sehat ya kan? Oh iya nih, kita juga ada bintang tamu loh sekarang. Kamu tahu nggak sih siapa bintang tamunya? Tahu dong, sekarang udah hadir nih. Ada Wafa. Hai, Wafa. Hai Salsa. Ada Salisa. Halo, Salisa. Hai Salsa, Ki. Dan ada Rehan. Hai. Halo guys. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah sehat dong Sal, pastinya. Alhamdulillah ya pada sehat ya, walau sekarang tuh kita lagi sibuk bertempur dengan tugas-tugas UAS ya kan? Iya, semoga UAS kita semua berjalan dengan lancar ya. Amin. Oh iya, gimana nih teman-teman narasumber? Kesibukannya sekarang lagi pada apa nih? Kalau aku nih Sal, sekarang lagi sibuk kerjain tugas-tugas aja sih. Sama lagi belajar cooking dikit-dikit gitu ya Sal. Aku sekarang lagi nggak sibuk apa-apa sih, cuma lagi fokus sama kuliah. Dan aku juga lagi seneng banget jalan-jalan atau mengeksplor tempat baru gitu. Kayak suka aja, karena dengan gitu kita jadi tahu budaya serta adat yang ada di daerah setempat. Contohnya itu kayak 3 tahun lalu, aku ke Jogja, dan pas kebetulan di tanggal 17-nya, aku ke Malioboro. Jadi di sana setiap hari kemerdekaan atau menjelang hari kemerdekaan itu tuh selalu ada pawai dalam rangka kemerdekaan gitu. Dan itu seru banget loh guys. Nah, kalau aku sendiri sih kurang lebih sama ya kayak yang lain. Melakukan kuliah, kerja, nugas. Ya kurang lebih sama lah. Mungkin aku juga gitu. Wah, sibuk banget ya emang ya akhir-akhir ini ya, ada yang masak-masak di rumah, terus juga sibuk kuliah, ngerjain tugas-tugas, apalagi sekarang UAS kan. Ada yang seneng juga jalan-jalan. Ya, benar banget nih Ki. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke pembahasan kali ya. Dan mungkin teman setia The One and Only Podcast juga pada penasaran kan sama pembahasan kita kali ini. Gaskeun, Sal. Pandangan kalian tentang hidup sehat itu gimana sih? Mungkin dari Wafa dulu nih, Waf. Oke Sal, hidup sehat ya menurut aku nih. Kalau buat aku sendiri hidup sehat itu bukan sekedar makan makanan yang bergizi ya, atau olahraga semata gitu Sal. Di hidup sehat juga kita harus mengatur jam tidur nih. Apalagi khususnya nih buat kita nih yang mahasiswa gitu. Tidurnya kan kadang kita keganggu ya. Kadang karena banyaknya tugas sampai kita lupa buat istirahat gitu kadang. Terus juga kita harus jaga ini, kita harus merubah pola pikir kita nih. Pola pikir kita harus diubah. Jangan selalu berpikiran negatif. Kita harus lebih ke positifnya. Karena pola berpikir juga itu sangat berpengaruh nih Sal buat kesehatan mental dan tubuh kita juga nih Sal, gitu sih menurut aku. Oke, jadi kalau menurut Wafa, hidup sehat itu dengan menjaga jam tidur dan selalu berpikir positif. Nah, kalau menurut Salisa gimana nih perspektifnya? Kalau menurut aku sih hidup sehat itu bukan hanya sekedar tentang pola mengenai cara hidup tentang kesehatan fisik atau badan maupun kesehatan rohani. Namun hidup sehat itu juga menyangkut pola pikir yang positif, juga lingkungan hidup yang bisa memberikan dampak positif dan membuat kita menjadi nyaman. Gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, ini kurang lebih perspektif Salisa sama Wafa itu hampir sama ya. Jadi hidup sehat itu harus selalu berpikir positif ya kan? Kalau menurut Rehan gimana nih? Kalau menurut pendapat pribadi aku sih, hidup sehat itu adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang, guys.
Kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk menjalani kehidupan dengan baik dan produktif. Bukan hanya kesehatan fisik saja yang harus dijaga ya guys. Kesehatan mental juga yang sangat penting. Untuk hidup sehat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua itu berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur yang cukup dan nyenyak. Yang keempat itu menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman-minuman keras. Yang kelima, menjaga kesehatan mental dengan melakukan kegiatan menyenangkan untuk mengelola stres. Dan aku juga percaya bahwa hidup sehat itu tidak hanya mencakup aspek fisik. Nah, yang seperti aku sampaikan tadi, tetapi juga aspek emosional dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain, mengelola emosi dengan baik, dan mempertahankan keberlangsungan hidup yang sehat secara mental. Dan secara keseluruhan, hidup sehat akan memberikan hasil yang besar di masa depan, guys. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan kesehatan dan melakukan kegiatan menjaga dan meningkatkan kesehatan diri, guys. Jadi gitu. Bener banget tuh, Rey. Nih, teman-teman, kalau kita ngomongin kesehatan ya, sebenarnya kesehatan itu kan jadi tanggung jawab masing-masing ya kan? Nah, aku mau tahu nih dari masing-masing narasumber, gaya hidup sehat dari kalian tuh gimana sih? Dan juga gimana kalian mempertahankan hidup sehat itu? Aku tuh lagi fokus benerin pola makan. Karena aku termasuk orang yang mut-mutan banget kalau makan tuh. Nah, sekarang aku juga lagi kurangi minuman-minuman manis sama makanan-makanan yang agak tinggi minyaknya gitu. Tapi kadang sesekali juga aku suka mengonsumsi makanan itu, tapi dengan takaran yang sesuai buat aku. Selain itu juga, aku lagi rajin-rajinnya main sepeda sama jogging sih, Ki. Bagus banget tuh, Alf. Sering-sering mengonsumsi minuman manis itu kan nggak sehat ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget minuman boba kekinian. Jadi teman-teman The One and Only Podcast harus tahu batasannya ya. Kalau gaya hidup sehat ala Salisa gimana nih? Kalau aku tuh bangun tidur selalu dibiasain dengan minum air putih dulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Dan kebetulan kalau di rumah tuh aku setiap pagi dan sore suka banget bersepeda dan juga selalu mengusahakan untuk bersepeda walaupun itu cuma 5 atau 10 menit. Selain bersepeda, aku juga suka lari pagi, gitu aja sih, Ki. Oh, jadi gitu ya, Lis. Aku juga sih sama, selalu minum air putih pas bangun tidur, karena itu bagus untuk membuang racun-racun di tubuh kita. Kalau Rehan gimana nih? Kalau menurut aku sih guys, untuk memperpola hidup sehat itu ya ada beberapa gaya hidup sehat yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ini termasuk makan sayuran dan buah-buahan, makan protein nabati atau hewani, dan menghindari makanan olahan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Olahraga juga dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Carilah olahraga yang menyenangkan dan cobalah untuk melakukan secara teratur guys, seperti berjalan santai, bersepeda, atau berenang. Yang ketiga yaitu tidur yang cukup. Nah, untuk kalian yang sering begadang nih, tidur yang cukup itu sangat penting loh untuk menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Usahakan untuk tidur 7-9 jam setiap malam dan hindari terlalu banyak tidur di siang hari. Yang keempat yaitu menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman-minuman keras. Walaupun aku perokok aktif ya guys, tapi aku juga udah mengurangi kok kegiatan merokok ini. Kegiatan merokok ini dapat merusak kesehatan seseorang secara signifikan. Jika kita merokok atau tergantung pada minuman keras, cobalah untuk mengurangi atau menghindari kebiasaan tersebut untuk menjaga kesehatan guys. Yang kelima yaitu mengelola stres. Nah, stres juga dapat menurunkan kesehatan seseorang. Carilah cara untuk mengelola stres seperti dengan melakukan kegiatan healing, staycation, ataupun yang lain. Yang keenam, yaitu bermain dan bersosialisasi. Bermain dan bersosialisasi juga dengan orang lain dapat membantu meningkatkan kesehatan mental seseorang. Nah, carilah kegiatan yang menyenangkan dan cobalah untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang positif. Nah, mempertahankan gaya hidup sehat itu tidak selalu mudah, guys.
Tapi dengan sedikit usaha dan kesabaran, kita dapat membuat keputusan yang bermanfaat untuk kesehatan kita di masa depan. Oke, mungkin segitu aja dari aku sih. Oke, kalian hebat banget sih punya cara masing-masing untuk hidup sehat dan mempertahankan hidup sehat. Karena masa depan kita sebagai anak muda kan masih panjang ya. Pastinya kita semua mau hidup sampai tua nanti. Pasti dong, Sal. Nah, tadi nih aku dengar kalian menyinggung tentang olahraga yang cukup untuk hidup sehat ya kan? Nah, kalau menurut kalian nih, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu melakukan olahraga setiap hari? Nah, iya, karena kan aku pernah lihat nih, ada orang yang lagi diet dan dia itu olahraganya setiap hari tuh. Boleh dong kalian kasih penjelasannya sebenarnya olahraga setiap hari itu boleh apa enggak? Wah, olahraga setiap hari ya dengan ketat itu sangat berbahaya buat tubuh karena meningkatkan resiko kardiotoksisitas. Nah, kardiotoksisitas ini mengacu pada kerusakan jantung. Jadi, jantung itu tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik, Sal. Terus selain kerusakan jantung, olahraga setiap hari juga dapat menyebabkan penyakit ginjal karena otot akan mengalami kerusakan dan melepaskan pigmen mioglobin dari otot ke aliran darah yang membuat penderitanya itu suka merasa lemah, terus nyeri otot yang berlebihan, terus juga urinnya tuh berwarna coklat gelap. Nah, dari penjelasan aku di atas nih tentang bahayanya olahraga setiap hari ya gitu ya, Sal. Udah banyak juga jurnal dan penelitian yang tidak menyarankan olahraga setiap hari, seperti European Heart Journal tahun 2022 yang menyarankan orang yang memiliki riwayat jantung untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan, karena akan berdampak buruk bagi kesehatan jantungnya. Bahkan juga ada sebuah penelitian tahun 2018 nih yang menunjukkan bahwa sesi latihan high intensity interval training juga itu bisa menimbulkan gejala dini cedera otot atau tubulus ginjal. Tuh bahaya banget kan ya? Parah, ini bahaya banget sih, Sal. Oh, jadi gitu. Bahaya banget ya, Waf. Ternyata olahraga setiap hari itu nggak bagus. Nah, kalau dari Salisa gimana nih penjelasannya? Kalau menurut aku, jadi olahraga secara berlebihan tuh bisa membuat tenaga habis terkuras dan tubuh akan terasa lemas, mual, bahkan menjadi tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi, jika masih tetap melanjutkan berolahraga, maka dapat mengalami sindrom kelelahan kronis. Buat yang belum tahu apa itu sindrom kelelahan kronis, jadi sindrom kelelahan kronis itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelelahan yang amat sangat, kelainan tidur, nyeri, dan gejala lain yang memburuk ketika kita melakukan aktivitas yang banyak mengeluarkan tenaga. Nah, buat kalian yang wanita nih, termasuk aku, harus lebih hati-hati nih guys, karena sindrom kelelahan kronis ini lebih sering terjadi pada wanita. Dan penyebab dari kondisi ini belum diketahui, tetapi mungkin termasuk faktor lingkungan atau genetik. Jadi bisa terjadi karena faktor keturunan ya guys. Gejala utama dari sindrom ini yaitu kelelahan selama lebih dari 6 bulan. Kelelahan yang sering terjadi seiring aktivitas yang dilakukan tetapi tidak membaik setelah istirahat. Tidak ada pengobatan atau penanganan yang disepakati untuk kondisi ini. Namun sebagian gejala dapat ditangani sebagai bentuk pertolongan saja. Jadi untuk kalian yang masih suka berolahraga secara berlebihan, yuk bisa dikurangi olahraga yang secukupnya aja ya guys. Wah, serem banget ya, Lis. Kalau menurut Rehan gimana nih? Kalau misalnya kita tuh olahraga secara berlebihan, Rey? Nah, menurut aku, meskipun olahraga setiap hari dapat membawa banyak manfaat bagi kesehatan ya, terlalu banyak olahraga juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi jika seseorang melakukan olahraga setiap hari yaitu yang pertama nih, ada kelelahan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Olahraga setiap hari dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan, guys, terutama jika intensitas latihan cukup tinggi. Kelelahan yang terus-menerus dapat menyebabkan keletihan dan menurunkan produktivitas selama aktivitas lainnya. Yang kedua nih guys, yaitu ada jika melakukan olahraga secara terus-menerus yaitu dapat menyebabkan cedera. Meskipun olahraga dapat membantu mencegah cedera, terlalu banyak olahraga dapat meningkatkan risiko cedera guys.
Cedera yang sering terjadi pada olahragawan profesional atau atlet adalah cedera sendi, otot, dan ligamen. Yang ketiga nih, masalah tidur. Olahraga yang terlalu sering dapat menyebabkan masalah tidur, guys. Terutama jika latihan dilakukan pada malam hari. Latihan yang terlalu berat dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis yang dapat mengganggu tidur, guys. Yang keempat yaitu stres. Olahraga setiap hari dapat menyebabkan stres pada tubuh, terutama jika intensitas latihan cukup tinggi. Stres yang terus-menerus juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, untuk menghindari dampak negatif yang sudah aku jelaskan tadi, ada baiknya untuk tidak melakukan olahraga setiap hari dan memberikan waktu istirahat yang cukup, guys, bagi tubuh untuk pulih. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa intensitas latihan tidak terlalu tinggi dan mengikuti program latihan yang tepat sesuai dengan kondisi fisik masing-masing, guys. Jadi gitu. Oke, Ray, jadi kita tuh olahraga jangan berlebihan ya. Oke, teman-teman The One and Only Podcast, tadi kita sudah mendengar ya bahwa ternyata olahraga setiap hari itu berbahaya loh. Iya, betul. Jadi mulai sekarang kita harus bisa mengatur waktu yang tepat untuk berolahraga. Tapi selain tidak boleh berolahraga setiap hari, kira-kira ada lagi gak sih hal-hal yang perlu dihindari setelah olahraga dan hal yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga? Mungkin bisa dimulai dari Salisa dulu deh, gimana penjelasannya? Nah, iya, jadi di sini tuh ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah olahraga, yaitu yang pertama, lupa melakukan pendinginan. Jadi pendinginan atau cooling down sangat penting nih guys bagi tubuh setelah kita olahraga. Karena dengan kita melakukan pendinginan itu bisa menurunkan denyut jantung dan tekanan darah secara bertahap. Yang kedua, tidak mengonsumsi air putih yang cukup. Jadi saat kita berolahraga, pastikan meningkatkan produksi keringat dan tubuh akan cairan untuk menggantikan cairan dalam tubuh yang hilang. Dengan kita mengonsumsi air secara cukup, kita bisa mencegah kondisi dehidrasi yang dapat timbul akibat kurangnya cairan darah. Dan sebaiknya kita penuhi kebutuhan cairan harian kita guys, yaitu sekitar 2 liter dalam sehari atau 8 gelas per harinya. Kebutuhan cairan dalam tubuh kita akan lebih banyak jika kita berolahraga dengan intensitas sedang hingga berat. Yang ketiga itu ada duduk bersila. Siapa di sini yang selesai olahraga masih suka duduk bersila? Ternyata itu nggak bagus loh guys. Jadi itu berkaitan dengan aliran darah yang dapat terganggu. Nah, setelah kita berolahraga, sebaiknya luruskan kaki ketika sedang duduk. Upaya ini bisa membantu supaya aliran darah kita tetap baik dan duduk bersila apalagi setelah berlari jauh itu bisa meningkatkan resiko varises pada pembuluh darah kaki. Dan yang terakhir itu ada mandi setelah berolahraga. Kebanyakan orang kan biasanya ingin cepat-cepat mandi ya, karena merasa tubuhnya itu bau dan lengket karena keringat. Tapi kalian tahu nggak sih guys, ternyata langsung mandi setelah berolahraga itu justru dapat menimbulkan dampak buruk untuk kesehatan loh. Setelah melakukan aktivitas olahraga selama beberapa waktu, jantung akan berdetak lebih cepat dan memompa darah yang kaya oksigen lebih banyak dari biasanya ke otot-otot yang aktif. Olahraga juga membuat suhu tubuh menjadi meningkat, sehingga kita akan mengeluarkan banyak keringat sebagai cara tubuh untuk mengembalikan suhu menjadi normal. Bila kondisi tubuh yang masih panas ini langsung disiram air, maka akan berdampak pada yang pertama itu ada pembuluh darah melebar. Kita akan beresiko mengalami serangan jantung, bahkan kematian mendadak apabila kita langsung mandi setelah berolahraga. Hal ini karena air dingin membuat pembuluh darah melebar, sehingga kita akan rentan terhadap berbagai penyakit yang bisa menyerang secara tiba-tiba seperti serangan jantung. Yang kedua itu, fungsi kelenjar keringat akan terganggu. Saat berolahraga, pori-pori kulit kita akan terbuka dan mengeluarkan cairan keringat sampai suhu tubuh kembali normal. Nah, apabila kita mendinginkan kulit secara tiba-tiba dengan mandi, maka fungsi kelenjar keringat tersebut akan terganggu dan menyebabkan kinerjanya menjadi menurun. Pengeluaran panas tubuh pun menjadi terhambat. Dengan begitu, bukan berarti kita tidak boleh mandi setelah berolahraga nih guys.
Mandi justru penting untuk menjaga kebersihan kulit kita dari keringat dan bakteri yang muncul akibat berolahraga. Hal-hal yang nggak boleh dilakukan setelah olahraga. Nah, kalau hal yang harus diperhatikan saat olahraga itu apa aja sih? Mungkin Wafa bisa menjelaskan ke kita semua. Boleh, boleh. Nah, kalau hal-hal yang kita harus perhatikan sebelum saat melakukan olahraga, itu tuh kita tuh gak boleh banget lupa untuk selalu melakukan pemanasan sebelum olahraga. Kenapa sih kita harus melakukan pemanasan gitu ya? Kadang kan orang-orang suka bilang, udah kok jalan-jalan kecil gini juga udah pemanasan, muter-muter gini juga udah pemanasan gitu. Kan orang-orang suka ngomong seperti itu. Nah, itu tuh nggak boleh dibiasain. Karena pemanasan itu tuh penting banget teman-teman buat menghindari kita dari resiko cedera gitu. Nah, aku nih pernah nih pas aku lagi rajin-rajinnya olahraga sepatu roda, aku tetap melakukan pemanasan sebelum olahraga itu. Tapi dengan keadaan aku tuh lagi bercanda sambil bercanda sama teman-teman aku. Nah, jadi ketika aku lagi naik sepatu roda, lagi lari gitu pakai sepatu roda, tiba-tiba kaki kanan aku nih benar-benar kram banget, sakit banget sampai aku tuh jatuh di situ tuh. Nah, dari pengalaman aku itu kalian bisa ya nilai betapa pentingnya pemanasan. Yang baik banget itu tuh baik banget buat mengurangi cedera kaki kita gitu. Oh gitu ya, Wafi. Jadi memang ada beberapa yang perlu dihindari ya teman-teman saat melakukan olahraga itu. Nah, ada hal menarik nih. Ada pemahaman di masyarakat bahwa melakukan aktivitas fisik seperti menyapu, mengepel rumah, dan lain-lain sama kayak melakukan olahraga. Itu benar gak sih? Nah, tanggapan dari kalian gimana nih? Apakah melakukan kegiatan fisik di rumah itu berarti sudah melakukan olahraga? Mungkin dari Salisa dulu deh, bisa kasih penjelasannya. Menurut aku, melakukan kegiatan fisik di rumah itu berbeda dengan kita berolahraga. Jadi, olahraga atau exercise itu bentuk spesifik dari aktivitas fisik. Namun, tidak semua aktivitas fisik itu adalah olahraga. Jadi, aktivitas fisik bisa dibilang olahraga jika kita melakukannya secara terencana, terstruktur, atau berulang-ulang, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan atau pemeliharaan kebugaran fisik atau physical fitness. Jadi gitu, Sal. Oh, jadi gitu ya, Lis. Ternyata nggak semua aktivitas fisik itu bisa disebut olahraga. Nah, kalau menurut Raihan gimana nih? Nah, kalau menurut aku nih, berbeda dari Salisa ya, kegiatan fisik di rumah seperti menyapu dan mengepel lantai itu dapat dianggap sebagai kegiatan olahraga fisik yang ringan gitu dan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun, kegiatan ini biasanya tidak dapat dianggap sebagai olahraga secara khusus. Olahraga biasanya merupakan aktivitas fisik yang dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, kesehatan, atau kebugaran. Meskipun demikian, kegiatan menyapu dan mengepel lantai dapat menjadi bagian dari program olahraga yang lebih luas lagi jika dilakukan secara teratur dengan intensitas yang sesuai. Kita juga dapat mengkombinasikan kegiatan fisik di rumah itu seperti menyapu dan mengepel lantai dengan aktivitas fisik lain yang lebih intens seperti jogging atau bersepeda untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita udah tahu ya bahwa melakukan aktivitas fisik di rumah bukan termasuk olahraga secara khusus. Nah, betul Ki. Tapi selain olahraga, dalam menjalani hidup sehat juga diperlukan pola makan yang tepat kan? Aku mau tahu nih strategi kalian dalam menjaga pola makan yang tepat itu seperti apa sih? Coba mungkin dari Wafa dulu bisa kasih penjelasannya. Kalau menurut aku, untuk menjaga pola makan, kita harus banyak minum nih, Sal. Selain ginjal kita juga bakal jadi sehat, minum itu juga bisa bikin kita nahan lapar lebih lama. Kadang setelah makan berat, kita pengen banget kan nyemil makanan manis ataupun asin. Nah, itu tuh bisa diantisipasi dengan minum. Boleh sih kalian makan makanan yang manis kayak gitu-gitu, tapi jangan terlalu banyak karena takutnya menimbulkan penyakit yang lainnya.
Jadi, teman-teman jangan lupa minum air putih ya. Nah, untuk orang dewasa seperti aku yang udah mau kepala 2, disarankan minum air putih 230 ml per harinya, oke? Oke, Waf. Jadi gitu ya. Ternyata cara Wafa dalam menjaga pola makan itu dengan banyak minum air putih. Nah, kalau dari Salisa gimana nih penjelasannya? Prinsip pertama aku tuh dalam menjaga pola makan, yaitu jangan melewatkan sarapan. Karena sarapan merupakan waktu makan yang sangat penting, sebaiknya jangan diabaikan ya guys. Sarapan membantu tubuh kita menjadi berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sarapan akan membuat tubuh kita sehat, berenergi, serta lebih mudah untuk fokus. Namun, kita juga jangan sembarangan nih dalam memilih atau menyiapkan makanan untuk menu sarapan. Tetap harus mengonsumsi makanan sehat di pagi hari. Hal yang baik dan sehat akan membuat tubuh kita lebih siap menghadapi hari dengan kondisi yang bugar. Kita bisa memilih makanan untuk sarapan seperti oatmeal, sereal, buah, sayuran, sumber protein, kacang-kacangan, telur, dan juga susu. Dan untuk sumber lemaknya, kita bisa mengonsumsi buah alpukat atau kelapa. Jadi gitu guys. Oke, jadi menurut Salisa itu sarapan itu penting ya untuk menjaga pola makan. Kalau dari Rehan gimana nih? Kalau dari aku sih ada beberapa strategi ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga pola makan yang sehat, seperti membuat rencana makan. Menyiapkan rencana makan untuk setiap hari dapat membantu kita memastikan bahwa kita mendapatkan nutrisi yang diperlukan dari makanan yang kita konsumsi, yaitu membuat rencana makan yang terdiri dari makanan sehat seperti sayuran, buah, protein, dan sumber karbohidrat yang sehat. Yang kedua yaitu sediakan makanan sehat di rumah. Menyediakan makanan sehat di rumah seperti buah, sayuran, dan makanan yang tinggi protein seperti daging, tanpa lemak, ikan, atau telur, ini akan membantu kita menghindari keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat ketika Anda merasa lapar. Yang ketiga yaitu pilih makanan sehat ketika makan di luar. Ketika kita makan di luar, pilih makanan yang sehat seperti sayuran, buah, dan protein yang sehat seperti daging tanpa lemak atau ikan. Hindari makanan yang tinggi lemak, garam, atau gula tambahan. Yang keempat yaitu jangan lupa minum air putih ya guys. Seperti yang tadi Wafa sampaikan, pastikan untuk minum cukup air putih setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Air putih juga dapat membantu mengurangi keinginan makan makanan yang tidak sehat. Yang kelima yaitu hindari makan berlebihan. Oke, jangan makan terlalu banyak pada setiap sesi makan. Ini juga dapat membantu kita menghindari kelebihan berat badan dan menjaga pola makan yang sehat. Jadi gitu Kak Iki. Mantap banget nih Kak Rey penjelasannya. Nah, teman-teman, mungkin ada nih yang mau nyoba untuk menjaga pola makan yang bagus dan tepat nih. Nah, kalian bisa ngikutin cara dari narasumber-narasumber kita ya. Betul banget, Ki. Sekarang kita semua sudah mendengar dan tahu bagaimana cara menjaga pola makan yang tepat itu seperti apa. Ngomong-ngomong nih, di sini siapa sih yang masih suka mageran? Aku, Kak. Banyak banget ya. Kayaknya semuanya nih. Nah, jadi guys, ternyata itu nggak baik loh. Nah, ada yang bisa jelasin nggak sih kenapa mageran itu nggak baik? Aku boleh jelasin nggak, Kak Iki? Boleh banget dong. Mangga, kalau Ava. Oke, sedentary lifestyle atau yang sering kita bilang mageran nih ya teman-teman, merupakan gaya hidup yang mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur dan sedikit mengeluarkan kalori dalam tubuh nih teman-teman. Contohnya seperti menonton TV, terus rebahan sepanjang waktu sambil main gadget. Nih, ayo siapa di antara kalian yang masih termasuk penderita ini, rebahan? Itu benar-benar gak baik ya teman-teman. Itu sih Kak Iki penjelasannya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Wafa tentang sedentary lifestyle. Nah, kalian ada yang tahu gak sih apa dampak dari sedentary lifestyle dan bagaimana sih solusi dalam menghadapinya? Mungkin dari Salisa dulu nih, bisa dikasih penjelasan? Jadi kita harus hati-hati banget nih guys buat kita yang masih suka mageran karena bisa meningkatkan resiko kanker, menurunkan suasana hati, membuat kita jadi mudah lupa, meningkatkan gula darah, mengganggu tidur malam,
serta bisa menyebabkan penyakit punggung. Yuk sama-sama kita hilangin kebiasaan mager. Wah, banyak banget ya dampaknya. Terus kira-kira solusi untuk menghadapi sedentary lifestyle itu gimana sih? Mungkin Raihan bisa kasih penjelasan? Kalau menurut aku sih solusi dari sedentary lifestyle itu atau gaya hidup yang tidak aktif, yaitu yang pertama nih, menambahkan aktivitas fisik ke dalam kegiatan sehari-hari. Nah, cari cara untuk menambahkan aktivitas fisik ke dalam kegiatan sehari-hari, seperti berjalan ke tempat kerja atau berbelanja, atau melakukan olahraga ringan seperti stretching. Yang kedua yaitu bangun dan bergerak setiap jam. Nah, jika kita harus bekerja di depan komputer atau terlalu banyak menggunakan gadget seharian, cobalah untuk bangun dan bergerak setiap jam nih guys, selama beberapa menit. Ini akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah kelelahan. Yang ketiga yaitu gunakan tangga daripada lift. Nih, jika Anda bekerja di gedung bertingkat, cobalah untuk menggunakan tangga daripada lift. Ini akan menjadi cara yang baik untuk menambah aktivitas fisik ke dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu berolahraga secara teratur. Carilah waktu untuk berolahraga secara teratur, yaitu setidaknya minimal 150 menit per minggu. Ini dapat berupa olahraga seperti jogging atau bersepeda. Jadi gitu. Nah, cara dari Raihan bisa kalian coba nih, biar dapat menghindari sedentary lifestyle. Nah, kalian tahu gak sih, ternyata sedentary lifestyle itu bisa menjadi pemicu obesitas loh. Nah, coba dong kalian kasih penjelasannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin Wafa bisa kasih penjelasan lebih dulu. Boleh, Salsa. Sedentary lifestyle atau mageran itu bisa jadi faktor yang paling sering menyebabkan obesitas nih teman-teman. Karena ketika mager sudah menyerang diri kita, itu akan membuat kita menjadi kurang bergerak. Dan akan membuat tubuh kita tidak dapat mengolah makanan dengan sempurna untuk dijadikan energi itu kan. Nah, dengan begitu nih teman-teman, tubuh akan menyimpan energi dalam bentuk lemak dan terjadilah penumpukan lemak dalam tubuh. Yang lama-kelamaan itu akan bisa memicu obesitas. Begitu, Salsa. Wah, iya sih, ternyata bisa berbahaya banget ya kan kalau kita sering menerapkan sedentary lifestyle atau mageran nih. Jangan ditiru ya teman-teman, ini bukan pola hidup yang sehat. Iya guys, benar banget nih. Mulai sekarang kita harus bisa nih untuk menghilangkan kebiasaan mager supaya terhindar dari obesitas. Tapi ternyata ada cara lain juga nih supaya kita semua terhindar dari obesitas. Yang pertama, jangan membiasakan makan sambil nonton ya, karena itu akan membuat kita nggak sadar kalau udah banyak banget makanan yang masuk ke perut kita nih teman-teman. Yang kedua, kita nggak boleh ninggalin sarapan agar kita nggak kekurangan energi untuk beraktivitas di hari itu. Yang ketiga, kita juga nggak boleh lupa buat makan buah dan sayur agar tidak cepat sakit, tidak sembelit, dan tulang juga akan menjadi sehat. Begitu, Iki. Nah iya guys, yang dikatakan Wafa bener banget tuh. Dan ternyata diabetes juga merupakan dampak dari obesitas loh. Siapa yang belum tahu? Jadi orang yang obesitas kemungkinan terkena diabetes mellitus 2,9 kali lebih sering jika dibandingkan dengan yang tidak obesitas guys. Obesitas bisa menjadi penyebab utama dari diabetes mellitus. Lemak berlebih menyebabkan resistensi insulin dan hiperglikemia yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Jadi gitu teman-teman. Oh, jadi gitu ya, Lis. Serem banget ya ternyata. Sekarang kan kita udah tahu nih kalau diabetes bisa menjadi dampak dari obesitas. So, kurang-kurangin yuk guys magernya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau tahu nih, gimana sih caranya supaya kita terhindar dari diabetes? Kira-kira ada yang tahu? Oke nih, yang pertama, kita tuh harus rajin bergerak. Dengan rajin bergerak ini, bisa menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Yang kedua, kita harus rajin makan sayur. Karena makan sayur adalah makanan terbaik untuk mencegah diabetes. Tapi kita juga harus hindari lemak trans, bahan kimia, dan makanan olahan ya. Yang ketiga, hindari minuman manis. Karena minuman manis itu mengandung gula yang sangat tinggi, teman-teman, dan sangat membahayakan bagi kesehatan, terutama yang mengidap diabetes sendiri itu. Begitu, Salsa.
Oh, jadi begitu ya, Waf. Intinya, untuk menghindari diabetes, kita tidak boleh mager, banyak makan sayur, dan kurangin mengonsumsi gula. Kalau dari Salisa gimana nih? Tips untuk menghindari diabetes. Iya, jadi menurut aku tuh cara supaya kita terhindar dari diabetes, yaitu dengan cara rutin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, menerapkan pola makan yang sehat, melakukan pengecekan gula darah secara berkala atau secara rutin, minum air putih yang cukup, rutin mengonsumsi vitamin D secara optimal, menghentikan kebiasaan merokok atau kebiasaan yang tidak sehat lainnya, dan yang terakhir yaitu konsisten dengan apa yang udah aku sebutin tadi ya. Jadi gitu guys. Bener banget tuh, Sal. Oke ini, kalau menurut Rehan gimana sih cara menghindari diabetes ini, Rey? Kalau menurut aku sih, kan diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme glukosa dalam tubuh ya. Mungkin ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah diabetes, yaitu yang pertama, menjaga pola makan sehat. Menjaga pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah, serta makanan yang rendah gula dan lemak, itu dapat mencegah diabetes, guys. Hindari makanan yang tinggi gula tambahan seperti minuman bersoda dan makanan manis. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Olahraga juga secara teratur itu dapat membantu menurunkan risiko diabetes. Carilah waktu untuk berolahraga setidaknya 150 menit per minggu atau 30 menit per hari dengan intensitas sedang atau tinggi. Ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal yaitu dengan mengontrol asupan kalori dan melakukan olahraga secara teratur. Orang yang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi atau obesitas memiliki resiko diabetes yang lebih tinggi, guys. Yang keempat yaitu hindari merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan risiko diabetes, guys. Jadi hindari merokok dan minum alkohol agar dapat mencegah diabetes. Jadi gitu. Wah, seru banget ya pembahasannya, Sal. Kita jadi tahu semuanya nih tentang kesehatan, pola hidup, dan pola makan yang sehat tuh seperti apa sih, gitu kan. Iya nih Ki, seru banget ya. Tapi sayang banget nih, kita sudah sampai pada akhir pembicaraan. Mungkin cukup sekian kali ya. Special thanks buat narasumber yang udah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit tips tentang hidup sehat buat para pendengar The One and Only Podcast. Oh iya, bagi kalian yang mau tanya-tanya lagi seputar tips-tips hidup sehat, boleh langsung hubungin kita di theoneandonly.com. Kita akhiri di sini aja kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan The One and Only Podcast hari ini. See you di See you di The One and The Only One and Podcast Only Podcast selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah.